Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan kita masuk ke nasihat kedua. Nasihat keduanya itu adalah sholat adalah penyucian jiwa dan raga. Di sini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah menuliskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian apabila di depan rumah salah satu di antara kalian mengalir sebuah sungai dan ia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah kotoran di dalam tubuhnya masih tersisa?" Dengan serempak mereka menjawab, para sahabat, tentu tidak akan ada kotoran yang tersisa ya Rasulullah." Nabi SAW kemudian berkata, "Demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu yang dapat menghapuskan segala kesalahan yang melekat dalam tubuh kita." Ini luar biasa ya. Jadi jeda sholat, antar sholat itu menghapus dosa-dosa. Jadi kalau kita sholat subuh kemudian berkegiatan, kan kita tidak tahu, ada saja hal-hal yang mungkin tidak kita sengaja, entah dari pendengaran, entah dari penglihatan, entah dari ucapan, entah dari sikap, segala macam yang menyakiti orang atau menyinggung orang atau apapun itu ya. Kita tidak tahu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Namanya kita hidup ya, pasti ada saja hal-hal yang kita tidak tahu gitu terjadi gitu. Nah itu jeda antara subuh, duhur, kemudian subuh ya kita berkegiatan, kemudian kita melakukan dosa, duhurnya dihapus. Kalau jedanya lagi kita tidak sengaja lagi, asar dihapus, maghrib lagi dihapus, isya lagi dihapus, balik subuh lagi dihapus. Jadinya luar biasa. Jeda antar sholat itu seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Jadi pasti bersih gitu. Dan teman-teman, banyak sih kita akan temukan bahwa itu adalah dialognya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Kemudian isi dialognya itu kemudian menjadi tuntunan buat kita. Jadi kalau kita lihat ya karena memang Rasulullah SAW itu manusia mulia itu. Kemudian para sahabatnya pun pada waktu itu ya manusia-manusia mulia yang ya kemuliaannya mendekati Rasulullah SAW gitu. Jadi dialognya orang mulia dengan orang mulia ya jatuhnya dialognya berisi jadi tuntunan. Ini tidak bisa terjadi kalau misalkan para sahabat pada waktu itu tidak bisa mengimbangi obrolan Rasulullah SAW. Jadi bersyukur sekali ya dengan itu ya. Tidak seperti kita di sekolah gitu. Pak guru tanya ke Mansur, misalnya, "Mansur, bagaimana kau pendapat itu kalau misalkan di depan kau punya rumah itu ada sungai, kemudian kau mandi tiap hari, kau mandi 5 kali satu hari di situ. Bagaimana kau pendapat, Mansur?" Mansur jawab, "Ya pasti dingin toh Pak Guru." Aduh Mansur, bukan itu yang Pak Guru maksud. Bukan maksud itu. Ya hal lain yang kau rasakan kalau kau mandi 5 kali satu hari itu bagaimana tuh? Aduh Pak Guru, saya mandi satu hari 1 kali saja itu saya pulang baju basah itu mama marah. Apalagi ini saya mandi 5 kali satu hari ini Pak Guru. Pulang itu mama jemur baju itu gantung dengan saya itu. Pak Guru langsung pusing tuh. Mansur nih kita mau analogi tentang sholat tapi dia jawab aneh-aneh. "Mansur, kau masuk neraka saja. Kau jemur baju di neraka tuh langsung kering dan kulit itu kering semua." Mansur dan Pak Guru ini malah aneh-aneh ya. Tapi ya itu teman-teman, sholat itu ya saya juga baru belajar di sekarang ini ya. Sholat itu emang luar biasa sih. Sholat itu kalau kata Muhammad Ali Qutb ini ya di buku ini, sholat itu hakikatnya itu adalah penyucian jiwa. Hakikatnya itu adalah penghambaan di setiap detiknya. Perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala di setiap detiknya. Mulai dari kita takbir sampai kita salam. Ketika kita takbir ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tidak ada hal lain lagi yang lebih besar dari Allah. Ketika kita takbir itu, hal lain di dunia ini menjadi kecil. Allahu Akbar, Gunung Semeru kecil, Samudra Pasifik kecil, hutang negara kecil.
Allah Maha Besar. Tidak ada hal selain Allah yang lebih besar, yang Maha Besar di bumi, di langit. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Setiap sholatnya kita ruku memuji Allah, tidak mengakui segala puja-puji di kolong langit ini, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sujud itu bukan jadi sekadar sujud, tapi sujudnya itu jadi bentuk penghambaan, pengakuan betapa lemahnya kita gitu, betapa kita butuh Allah di setiap detik hidup kita. Wah, luar biasa sih. Sholat sambil memaknai setiap bacaan di dalamnya tuh menenangkan gitu, membuat terharu, membuat takjub, membuat merinding, membuat pengakuan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hal-hal duniawi itu lepas dari kita. Keangkuhan kita akan pekerjaan, akan gaji, akan popularitas, akan apa, itu runtuh semuanya. Runtuh semuanya di dalam sholat itu. Kita tuh hamba yang benar-benar lemah selemah-lemahnya itu. Butuh Allah di setiap detik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dalam kebaikan, teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.